Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kita bahas begini. Pak, apakah ternak bebek pedaging ini masih sangat cukup menjanjikan di 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 saat-saat seperti ini ya? Jadi begitu teman-teman, kira-kira pertanyaan dalam kolom komentar YouTube saya ini. Oke teman-teman ya, kita jawab sesuai dengan kondisi pasar dari dulu sampai sekarang. Pasarnya itu bagaimana, begitu. Nanti kita bahas soal itu, pasar itu. Jadi begini teman-teman, memang ya teman-teman, di saat seperti ini kita mencari suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kita itu sangat tidak mudah ya teman-teman ya. Apalagi apa-apa serba mahal seperti ini, kebutuhan bahan pokok juga mahal, biaya sekolah juga mahal. Intinya kebutuhan hidup lah serba mahal untuk saat ini. Ambil contoh beras saja ya teman-teman. Beras saja di daerah saya itu harganya itu kemarin saya beli 25 kg itu harganya 280.000 teman-teman. 280.000. Artinya dari saya membeli sebelumnya 255.000, lalu membeli lagi selang 1 bulan atau ya 1 bulan lah perkiraan, itu sudah harganya 280.000. Itu harga beras ya teman-teman. Artinya kan naiknya itu beras yang bagus loh teman-teman ya, yang beli langsung dari selepan saya. Jadi harganya sekitar 11.200 per kilogram. Itu. Jadi memang mahal teman-teman untuk beras di daerah saya. Karena gabah itu kering itu juga mahal, sekitar 700.000 lebih per kental harganya untuk beras ya di daerah saya. Dan tentunya untuk membeli kebutuhan pokok ini kita pun juga perlu uang ya teman-teman ya, perlu uang. Makanya dari itu kita berusaha beternak ini salah satunya untuk mencukupi kebutuhan dapur kita, kebutuhan hidup sehari-hari kita. Lalu pertanyaannya, apakah masih relevan, masih cukup menjanjikan usaha ternak bebek pedaging ini di saat ini dan untuk waktu-waktu yang akan datang teman-teman. Jadi begitu. Ini kita rangkum sesuai pengetahuan saya saja ya teman-teman. Kalau menurut saya pribadi itu beternak bebek ini masih cukup menjanjikan teman-teman, masih cukup menjanjikan. Artinya bebek ini berupa daging teman-teman. Jadi masih sangat layak lah kita jalankan untuk waktu-waktu yang akan datang. Karena apa? Ini kan salah satu kebutuhan yang apa ya, bukan primer, bukan juga sekunder. Artinya dia tetap dibutuhkan itu loh teman-teman ya. Daging bebek itu tetap dibutuhkan, tetap banyak yang suka, tetap banyak yang makan, begitu. Jadi istilahnya tidak ada matinya teman-teman, usaha ternak bebek ini tidak ada matinya, tidak ada surutnya ya. Walaupun harga murah saat ini, harga naik turun itu kan sudah wajar, memang seperti itu. Saya kira bukan hanya bebek saja yang harganya naik turun itu.
kebutuhan pokok yang lain juga naik turun. Contohnya ya beras itu tadi. Artinya daging bebek itu masih sangat diminati ya teman-teman ya. Bahkan harganya itu cenderung mahal, daging bebek itu bila dibandingkan dengan daging ayam potong, misalkan ayam broiler seperti itu. Kalau sudah matang ya, dalam bentuk karkas, itu harganya lebih mahal daging bebek. Jadi menurut saya itu masih sangat menjanjikan lah usaha ternak ini, bebek ini. Artinya lagi konsumsi terhadap daging bebek ini masih akan berlanjut terus seperti itu. Jadi ternaknya insya Allah juga akan terus berjalan, maksudnya terus dibutuhkan seperti itu loh daging bebek ya teman-teman. Sama seperti daging ayam. Maka dari itu untuk teman-teman yang ingin memulai beternak bebek, monggo silahkan. Peluangnya masih terbuka lebar. Tinggal teman-teman memanajemen ternaknya itu bagaimana. Artinya ya sebelum beternak itu mencari dulu bakulnya, pasarnya. Kira-kira bakulnya itu menerima bebek yang bobot spek berapa. Pasarnya dicari dulu. Kalau memang yang dibutuhkan bebek spek besar, ya kita ternak bebek spek besar. Kalau yang dibutuhkan pasar di daerah teman-teman semua bebek spek kecil atau medium, ya ternaknya mengikuti seperti itu. Jadi jangan paksakan pasar itu mintanya bebek spek kecil, spek medium, teman-teman beternak bebek spek besar. Jangan paksakan seperti itu, karena nanti pasti akan terjadi kesulitan untuk menjual hasil panenannya kalau tidak mengikuti pasar. Saya menyarankan bila teman-teman ingin memulai beternak bebek, mulai dulu dari kapasitas kecil dulu ya teman-teman. Dipahami dulu tentang manajemen perawatannya. Nanti kalau sudah paham dan keuntungannya besar, teman-teman bisa menambah populasi. Jadi sebelum teman-teman itu keuntungannya maksimal, misalkan ternak 100 ekor, sebelum keuntungannya maksimal, teman-teman jangan menambah populasi dulu. Boleh menambah populasi kalau hasil keuntungannya sudah maksimal. Begitu ya caranya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.